Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi JS. Saat ini saya berada di atas kapal Dharma Ferry 7 ya, PT Dharma Lautan Utama atau DLU. Kali ini saya sedang melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Balikpapan, dan saat ini saya berada di sekitar Kalimantan Selatan, sekitar pulau Kota Baru atau Pulau Laut ya. Di pagi hari di kondisi sunset seperti ini, sangat indah sekali ya di lautan Indonesia ini. Dan saya akan berbagi cerita tentang bagaimana cara naik kapal ya, baik dari mendapatkan tiket dan seterusnya di masa pandemi ini. Yang pertama, untuk tiket itu bisa kita peroleh di 3 cara. Yang pertama via online ya, di situs dlu.co.id, kemudian di agen ya, dan kemudian di cabang. Untuk yang cabang itu di daerah tertentu ya, di kota-kota tertentu yang dekat dengan pelabuhan, contoh di Surabaya, Balikpapan, Probolinggo, Pasuruan. Tidak ada di setiap kota. Di setiap kota yang ada itu agen ya. Untuk pertama, untuk di cabang itu bisa kita peroleh tiket ya, dari mulai kelas ekonomi hingga kelas 1. Saya dulu beli di cabang di DLU, namun tidak mendapatkan tiket VIP, maksimal di kelas 1. Kemudian di agen, untuk di agen hanya kita diperbolehkan membeli tiket kelas ekonomi dan tidak tersedia kelas 1 maupun kelas 2 ke atas lah. Kelas 1, kelas 2 VIP itu tidak ada di agen ya. Kemudian untuk di online itu bisa kita memilih kelas yang kita mau ya, dari kelas ekonomi, kelas 2, kelas 1 hingga kelas VIP. Pertama, untuk di pembelian di cabang ya, di cabang DLU itu yang pertama syaratnya harus kita mempunyai uang dulu lah ya. Satu, mempunyai uang, kemudian kita diharuskan memiliki rapid test ya, lulus rapid test hasilnya non reaktif, kemudian stempel dari kantor kesehatan pelabuhan. Setelah kita mendapatkan 2 berkas tersebut, yaitu berkas rapid test dan kantor kesehatan verifikasi dari kantor kesehatan pelabuhan, maka kita diperbolehkan membeli tiket di cabang DLU ya. Agak ribet ya, kita tes dulu, kemudian kita harus ke kantor kesehatan pelabuhan untuk mendapatkan stempelnya, kemudian baru kita bisa beli tiket. Memang seperti itu syaratnya. Itu yang saya lakukan saat beli di cabang DLU Balikpapan. Kemudian di agen ya, kemudian di agen pada saat berada di Jember, karena tidak ada cabang, maka saya beli di agen DLU di Oasis Trans ya. Itu kita disyaratkan kita rapid dulu seperti biasa rapid, namun tidak disyaratkan untuk verifikasi di kantor kesehatan pelabuhan, karena jaraknya cukup jauh antara Jember ke Surabaya. Jadi saya putuskan untuk rapid saja di Jember, kemudian saya membelinya di agen. Dan di agen hanya terdapat kelas ekonomi saja ya. Untuk tiket itu yang ekonomi untuk dewasa ya 420, yang kelas 2 itu sekitar 300 sekian, 500 sekian ya, saya lupa, bisa dicek di web dlu.co.id, di situ lengkap ya. Di web itu lengkap harga tiket perorangan, anak-anak, bayi, dewasa hingga mobil, berapa cc-nya, truk dan lain-lainnya, itu sudah lengkap. Jadi kalian bisa cek di dlu.co.id. Oke, kemudian setelah saya mendapatkan tiket dari agen ya, kemudian saya menuju ke pelabuhan. Di sana saya berbincang-bincang dengan petugasnya DLU tentang perluka verifikasi dari kantor kesehatan pelabuhan. Ternyata pas saat di sana saya tanya-tanya tidak terlalu perlu ya. Yang penting
reaktif ya, hasil rapid itu non aktif, maka kita sudah diperbolehkan masuk. Itu. Jadi saya membawa mobil menuju ke Balikpapan. Syaratnya yaitu tadi sudah saya jelaskan tadi. Yang jelas kita sudah ada hasil tes non reaktif, itu sudah cukup ya. Kita sudah bisa menaikin kapal. Kemudian untuk online, kalau untuk online kalian bisa beli online via website dialog.co.id atau di aplikasi, bisa download di Google Play. Kemudian bisa isi nama ya, register dulu, isi nama, kemudian membeli tiket. Dan setelah membeli tiket dan tercetak, kalian bisa rapid ya, bisa rapid. Jadi pas saat naik kapal semua dokumen itu harus tersedia, yang terutama hasil rapid test itu. Jadi saya sarankan untuk kalian yang belum naik kapal, memang bisa beli online, silakan beli online, karena di DLU sendiri itu kalau beli online langsung bisa memilih kelas ya. Namun kalau di agen kita bisa hanya beli kelas ekonomi dan nanti beli kamarnya setelah di kapal. Setelah di kapal itu kita tidak bisa langsung beli ya, karena mereka mengutamakan tiket yang ada di darat. Maksudnya begini, mereka mengutamakan tiket-tiket kelas-kelas yang duluan di booking pada saat pembelian tiket di darat. Jadi misalnya ada sisa kelas baru, mereka nanti buka seperti itu. Untung ya kalau sepi seperti ini, kondisi pandemi ini relatif sepi. Tidak banyak ya, seperti kalian lihat ini sangat sepi. Terus di bawah juga sepi ya. Memang relatif sepi kalau di pandemi. Namun kalau kondisi ramai seperti liburan itu agak susah nyari kelas agak susah untuk membeli kamar saat berada di kapal. Kemungkinan kecil tidak dapat ya. Untuk kondisi di kapal ini di masa pandemi ini, mohon maaf ya, banyak orang tidak memakai masker ya. Jadi kalian harus berhati-hati, jaga jarak sendiri, karena tidak ketat ya di kapal ini. Saya tidak tahu kenapa, ya tergantung dari masing-masing orangnya. Jadi dari kita sendiri, kita harus selalu memakai masker di masa pandemi ini. Demikian seperti itu, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan di komentar. Untuk kapalnya sangat bagus sekali, sangat bersih ya, dan pelayanannya ramah. Kelas 1 juga baik ya, ada 2 kamar. Saya berada di kelas 1, nanti saya tunjukkan. Ada bednya 2, ada TV-nya, ada kamar mandi di dalam. Untuk kelas 1 bagus. Untuk kelas 2 itu hanya ranjang dan TV. Kemudian di VIP saya belum pernah dapat karena selalu kehabisan, karena memang jumlahnya sangat terbatas sekali, sekitar 10 kamar. Itu biasanya berebut ya, karena setiap kamar itu bedanya 50.000 kalau tidak salah. Kalau saya pertama di ekonomi harganya 420, jadi menambah sekitar 90 berapa ya? Lupa saya. 95 kalau tidak salah. Kalau mau nambah VIP itu tiap orang 180, saya agak lupa. Yang jelas harga beli tiket di kapal itu tinggal menambahkan dari harga tiket ekonomi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
besoknya. Untuk menunya itu ada dua ya, menu dewasa dan menu anak-anak, tergantung tiketnya. Kalau tiketnya dewasa ya dapat makanan dewasa, tiketnya anak-anak dapat makanan anak, berbeda ya. Anak-anak itu makanannya itu lebih enak kalau saya rasa, ada nasi goreng, ada ayam kentucky dan lain-lain. Tapi kalau menu dewasa itu kadang ikan tahu, ayam ya, dan untuk nasinya itu
atas ya, mau menuju ke dalam. Dalam musola. Ini musolanya cukup lebar. Ini lobi, ini panggung hiburan. Ini kamar kelas 1. Ada TV. Kemudian view langsung laut. Dan kamar mandi.